Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang seputar wudhunya sahibil jabirah, baik dari segi tata cara wudhunya, berikut juga konsekuensi dari jabirah itu sendiri kalau ada di anggota tayammum atau tidak ada di anggota tayammum menurut kajian fikih Syafi'iyah, menurut kajian fikih bermadhab Syafi'i. Nah, bagaimana cara wudhunya orang sahibil jabirah ini? Apa jabirah itu sesungguhnya? Sahibil jabirah adalah seorang yang di sebagian anggota tubuhnya itu ada perban, ya, ada plester, ya, dan lain sebagainya. Kenapa diperban? Kenapa diplester? Dikarenakan ada luka yang kalau kena air bisa berbahaya, bisa tidak. Oleh karenanya, cara wudhunya orang yang mempunyai jabirah, yang anggota tubuhnya ada plester, dan cara mandinya orang yang anggota tubuhnya ada plester, ini ada sedikit perbedaan di antara biasanya. Ya, kalau wudhunya orang yang tidak ada plester, mungkin semuanya sudah tahu, ya, bahwasanya cukup membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan kedua kaki. Nah, beda halnya dengan wudhunya orang yang punya perban. Ini berbeda dikarenakan ada luka itu, ya. Luka kalau ada di anggota wudhu atau di anggota tayammum, maksudnya, ya, berarti anggota tayammum muka dan kedua tangan, ya. Kalau lukanya itu ada di anggota tayammum, maka ketika seseorang mau berwudu, itu wudhunya harus digabung dengan tayammum. Nah, caranya bagaimana? Andai kata ada di tangan sebelah kiri lukanya, ya, ada di sebelah kiri, maka muka ini dibasuh, tangan dibasuh, kemudian anggota yang sehat yang ada perbannya ini juga dibasuh. Nah, ini dibasuh. Kemudian sebelum berpindah kepada mengusap kepala, perban yang ada ini diusapi air, usap air. Kemudian setelah itu dia itu bertayammum sebagai ganti dari penyucian luka yang ada di perban itu. Karena pada dasarnya luka itu kan harus dibasuh, berhubung karena darurat. Kalau dicopot umpamanya berbahaya, maka dia diganti dengan tayammum. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diketahui, orang yang punya sahibil jabirah atau anggota tayammum berarti muka dan tangan, ini ada perbannya, kewajiban dia pertama membasuh yang sehat, ya, kedua mengusap yang diperban, ketiga dan bertayammum. Dan sebelum selesai sucinya tangan yang ada perbannya ini tidak boleh pindah ke anggota selanjutnya. Artinya selesaikan dulu penyucian anggota yang ada perbannya itu, baru pindah ke anggota yang wajib dibasuh setelahnya, ya, seperti itu. Kemudian kewajiban bagi orang yang mempunyai jabirah, sahibil jabirah, orang yang diperban, ini
adalah mengqadha atau mengiadah, mengulangi sholatnya kalau dia sudah sembuh, cuma dengan klasifikasi sebagai berikut. Ya. Ini menurut madhab Syafi'iyah. Saya tidak berbicara dengan atas madhab yang lain. Ya. Bagaimana? Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan, ya, pertama, jika jabirah berada di anggota tayammum, maka wajib i'adah secara mutlak. Ya. Wajib i'adah secara mutlak artinya wajib sholat lagi kalau dia sudah sembuh dengan menggunakan wudhu yang sempurna. Ini menurut mayoritas ulama. Kalau lukanya yang diperban itu ada di anggota tayammum kan dua, satu muka, dua tangan, ya tangan. Ini kalau ada di anggota tayammum ini, maka kewajibannya adalah mengulangi sholat atau mengqadha sholatnya kalau dia sudah sembuh dengan menggunakan wudhu yang sempurna. Ini. Yang kedua, jika jabirah tidak berada di anggota tayammum, ya, jika jabirah tidak berada di anggota tayammum, bisa di kaki, ya bisa di kaki, ini bukan anggota tayammum, ya, atau di anggota badan yang lain, ya. Maka bagi dia tidak punya kewajiban mengiadah sholat atau mengqadha sholatnya kalau dia sudah sembuh dengan beberapa syarat. Yani 3 syarat. Pertama, jabirah atau perban tidak menutupi anggota yang sehat selain tempat-tempat yang dibutuhkan untuk sekedar dijadikan penopang menutupi anggota yang luka, ya, atau anggota yang sakit. Jadi pengambilan perban itu tidak melebihi kadar kebutuhan yang hanya menjadi penopang, ya, menutupi anggota yang sakit itu. Kalau semuanya lukanya ada di sini, nah, di kaki seumpamanya, atau di kepala di sini, kemudian diperban semua, umpamanya, hal seperti itu, maka ini tidak masuk syarat yang pertama. Ya. Yang kedua syaratnya, pemasangan jabirah dalam keadaan tidak berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Ini yang kedua. Jadi pemasangannya dalam keadaan suci dari hadas. Ya, umpama ada luka, kemudian dikasih plester, tapi pemberian plester itu atau penutupan luka dengan plester itu atau dengan perban itu dalam kondisi dia suci. Ini yang kedua. Ketiga, sulitnya melepas jabirah karena ada dharar, ada efek negatif kalau dilepaskan, umpama tambah parah atau lukanya tambah membengkak atau bagaimana. Nah, ini kalau memenuhi 3 unsur ini, yang pertama, perbannya tidak mengambil bagian sehat kecuali hanya sekedar penopang menutupi luka yang sakit itu. Kedua, pemasangan jabirah dalam kondisi sehat, dalam kondisi suci dari hadas baik kecil ataupun besar. Ketiga, sulitnya melepas jabirah atau berbahayanya ketika jabirah itu dilepas. Artinya ada efek negatif kalau sampai dilepas. Maka jika memenuhi syarat ini, bagi sahibil jabirah, bagi orang yang diperban dan perbannya ada di selain anggota wudhu, maka sholatnya tidak perlu i'adah, tidak wajib i'adah. Ya. Namun jika tidak memenuhi syarat yang sudah disebutkan, ya, maka wajib i'adah. Ya, seperti itu. Demikian ini disebutkan dalam kitab Hasyatul Bujairani. Saya bacakan saja. Wa in kanat fi ghairiha, ya,
kalau luka itu atau jabirah perban itu ada di selain anggota tayammum, fa in lam ta'khud min as-sahihi syai'an fala i'adatu mutlaqan wa in akhadat ziyadatan ala qadr al-istinsak wajib al-i'adah mutlaqan wa in akhadat ma la budda minhu al-istinsak fa in wada'aha ala tuhrin wa lam yazhal naz'uha fala qada'a wa illa bi an wada'aha ala hadatsin aw sahala an-naz'u wajib al-qada'. Intahat Syaukani. Nah, ini artinya yang seperti itu tadi. Jadi harus memenuhi 3 syarat, tidak wajib diadah sholatnya saat sembuh. Ini pendapat mayoritas ulama. Namun ada pendapat dari Imam Al-Muzanni, dan ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, sholatnya tidak wajib i'adah secara mutlak. Secara mutlak, baik ada di anggota wudu, anggota tayammum, ataupun tidak ada di anggota tayammum. Yang menjadi tendensi atau yang menjadi pegangan dari Imam Al-Muzanni ini dan diakui oleh Imam An-Nawawi adalah kullu salatin wajabat fil waqti wa in kanat ma'a khalalin lam yajib qada'uha. Setiap salat yang wajib dilakukan pada waktunya, sekalipun dilaksanakan dengan ada cedera, ada kecacatan di dalamnya, ada kekurangan di dalamnya, lam yajib qada'uha, maka tidak wajib mengqadanya. Hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Saya bayakan. Wa innal muzanniya rahimahullah qala kullu salatin wajabat fil waqti wa in kanat ma'a khalalin lam tajib qada'uha. Qala wa huma qawlani manqulani an Syafi'i. Dan ini pendapat juga dinukil dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i juga. Wa hadzal ladzi qalahu Al-Muzanni, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Muzanni ini, huwa al-mukhtar. Inilah pendapat yang dipilih, kata Imam An-Nawawi. Li'annahu, karena sesungguhnya orang itu adda wazifatal waqti, telah menunaikan kebiasaan atau rutinitas waktu yang memang sudah diwajibkan sholat. Wa innama yajibul qada'u, sesungguhnya wajibnya qada itu wajib bi amrin jadidin, dengan menggunakan perintah yang baru. Nah, walam yathbut fihi syai'un, dan tidak ada perintah wajib qada ini dalam masalah ini. Bal sabata khilafuhu, bahkan yang ada itu ketidakadaannya wajib qada itu, perintah wajib qada itu. Jadi jika mengikuti pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan kalau jabirahnya ada di anggota wudu, wajib secara mutlak. Maksudnya secara mutlak, baik diletakkan waktu suci atau tidak, wajib diqadha. Baik mengambil anggota yang sembuh atau tidak, wajib diqadha. Nah, seperti itu. Sulit dilepaskan atau tidak, wajib diqadha. Nah, kata tadi kalau tidak ada di anggota tayammum, maka harus memenuhi 3 syarat. Nah, sekarang kalau menurut Imam Al-Muzanni dan dipilih oleh atau diikuti oleh Imam An-Nawawi, secara mutlak tidak wajib qadha. Demikian kaum muslimin rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagi kaum muslimin yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar, atau kalau masih kurang paham juga, silahkan chat kami di nomor WA yang akan saya cantumkan di deskripsi. Insya Allah akan kami jawab jika ada kesempatan, insya Allah. Demikian kaum muslimin, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.